menyodorkan narasi yang berlawanan dengan apa yang selama ini kita anggap normal. Hai, jumpa lagi di Estimologi. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang baru saja saya tamatkan di bulan Januari kemarin. Bukunya adalah The Feminist Mind dari Magdalene. Ini adalah buku kedua dari Magdalene yang saya baca. Dan masih sama seperti buku yang pertama, yaitu Menjadi Perempuan, buku ini juga berisi kumpulan esai pilihan yang punya rentang topik yang sangat lebar tentang hal-hal seputar feminisme. Judulnya menarik. Pada awal saya membaca judul The Feminist Mind, saya cukup tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang akan ditampilkan Magdalene dalam kumpulan esai-esainya ini. And to be honest, saya agak khawatir bahwa setelah membaca buku ini, saya akan menjadi seorang radikalis feminis. Turns out, not at all. Bahkan saya rasa, untuk mereka yang awam atau juga mereka yang terlanjur punya seperangkat nilai yang dilekatkan kepada terminologi feminisme, buku ini bisa bridging atau bisa menjadi jembatan mereka untuk melepaskan prasangka-prasangka itu dan juga membuka lebar cakrawala mereka. So, kudos untuk tim Magdalene dan juga terutama untuk penulis-penulisnya karena sudah mau berbagi. Nah, sebagai kumpulan esai, The Feminist Mind menampilkan berbagai narasi peristiwa dari perspektif para penulisnya yang isunya itu relate dengan hal-hal yang digaungkan dalam feminisme, yakni kesetaraan. So, let's make it clear here bahwa yang menulis dalam kumpulan esai-esai ini, kecuali mungkin 2 orang editor dari Magdalene sendiri, adalah orang-orang biasa yang hanya ingin menyuarakan apa yang terjadi pada mereka. Dan itulah salah satu wujud kesetaraan, yakni ketika narasi dan suara siapapun bisa diangkat ke permukaan. Next, mari bicara soal konten bukunya. Karena buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati 2 tahunnya Magdalene, maka di awal kita akan mendapati esai-esai yang ditulis oleh para pendirinya yang berisi seputar lahirnya media daring Magdalene.co. Selanjutnya, buku ini terdiri atas 7 bab. Di bab pertama, I Am Magdalene, berisi tulisan yang semacam penegasan dari para penulis Magdalene tentang mengapa mereka memutuskan untuk menulis kisah mereka dan kemudian mengirimkannya ke Magdalene untuk dipublikasikan. Dan menurut saya, bab ini cukup berhasil membuat saya ingin terus menyelami tulisan-tulisan berikutnya. Karena cukup obvious bahwa tulisan-tulisan di Magdalene itu membuat counter narratives. Penulis-penulis di Magdalene menyodorkan narasi yang berlawanan dengan apa yang selama ini kita anggap normal. Counter narratives menjadi penting supaya kita para pembaca bisa melihat dari sudut pandang lainnya, agar tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling berkuasa, dan juga tidak ada yang merasa lebih berhak untuk menentukan nasib atau kehidupan orang lain. Di bab kedua, bicara soal womanhood atau keperempuanan. Dan saya menemukan satu esai yang sangat insightful tentang kisah seorang sexual abuse survivor dan perjuangannya sampai suaranya bisa didengar. We know orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual semasa kecil biasanya memilih untuk bungkam. So this story quite enlightened me. Bab ketiga, gender dan feminism, bicara lebih banyak terutama mengenai perjuangan pergerakan kesetaraan yang digagas oleh perempuan. Mulai dari esai yang membahas mengenai sepak terjang pahlawan R.A. Kartini sampai pada counter narratives 22 Desember yang diterima oleh umum sebagai Hari Ibu dan bukannya sebagai Hari Pergerakan Perempuan di Indonesia. Juga ada esai yang ditulis oleh seorang ibu yang mencoba untuk membesarkan anak lelakinya menjadi seorang feminis alias sadar kesetaraan. So, this chapter was intense. Bab keempat bicara soal faith and identity atau kepercayaan dan identitas. Ada satu esai menarik di dalamnya, kalau tidak salah judulnya adalah Teach Your Children Well and Do Not Let Them Be Bigots. Esai ini ditulis oleh salah satu editor Magdalene, di mana suatu hari ia mendapati keponakannya pulang dari sekolah dan menyanyikan sebuah yel-yel yang di dalamnya itu ada doktrin fanatik keagamaan yang akut, yang ia khawatirkan bisa memupuk intoleransi dan radikalisme sejak kecil. Saya rasa artikel seperti ini perlu dibaca banyak parents untuk mempertanyakan lagi apakah cara kita mendidik anak kita atau sekolah yang kita pilih itu tanpa sengaja membuat mereka menjadi makhluk yang intoleran dan radikalis. Selanjutnya di bab 5 adalah bab yang bicara soal relationship atau hubungan, tapi narasinya macam-macam. Contohnya ada salah satu esai yang ditulis oleh seorang ibu yang
karena keterbatasan fisiknya, ia termasuk dalam kategori non-breastfeeding mom. Penulis ini mengisahkan ceritanya bahwa ia mendapatkan tekanan dari masyarakat bahwa menjadi seorang non-breastfeeding mom itu adalah hal yang memalukan dan bahwa ia gagal. Lagi-lagi, kisah-kisah yang seperti ini biasanya jarang sekali kita dengar, jarang sekali muncul ke permukaan. Bab ke-6 bicara soal gender and sexuality. Dan bab ini adalah bab yang menurut saya pasti kontroversial bagi banyak orang. Terutama sekali karena yang menulis di bab ke-6 ini kebanyakan adalah mereka yang LGBT. Misalnya, ada cerita dari pasangan gay yang mereka mencoba untuk membesarkan anak adopsi mereka di lingkungan yang begitu konservatif. Juga ada kisah tentang pengalaman seorang gay yang terjangkit virus HIV yang isinya itu saya rasa semacam warning kepada kaumnya di luar sana. The Last di bab ke-7 bicara soal leisure and culture, tapi terus terang saya tidak begitu tertarik dengan tulisan-tulisan yang ada di bab terakhir ini. But overall, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa buku The Feminist Minds ini menyajikan esai-esai dengan rentang topik yang begitu beragam, begitu lebar, begitu random, dan banyak hal yang insightful di sini. Catatan saya, ada beberapa tulisan yang saya rasa tidak necessary untuk ada di dalam buku ini. Ada juga tulisan yang mungkin agak judgmental atau juga pembahasannya dangkal gitu ya, dan itu membuat saya bertanya-tanya apa sih bisa lolos kurasi gitu ya. Tapi mungkin editor tentunya punya pertimbangan tertentu yang tidak kita ketahui. Finally, selalu menyenangkan membaca narasi-narasi yang tersembunyi yang selama ini tidak pernah kita dengar. And I wish I can read more books like this. Dan tentu saja buku ini recommended untuk dibaca oleh kalian semua, terutama sekali karena buku ini menyajikan esai-esai yang mungkin darinya kita bisa belajar empati terhadap kehidupan orang lain dan tidak terburu-buru judging atau tidak terburu-buru menghakimi orang lain atas pilihan-pilihannya. So, segitu dulu review kali ini. Kalau kalian jadi tertarik baca The Feminist Mind setelah nonton review ini, atau juga kalau kalian punya pandangan lain tentang buku The Feminist Mind, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi supaya kamu bisa selalu update video-video terbaru yang ada di channel ini. Thank you so much. Sampai jumpa di video berikutnya.